teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Kusuma. Di sini saya akan memberikan tutorial SPSS untuk mencari uji normalitas, homogenitas, serta kesimpulan dan regresi. Di sini kita sudah mendapatkan data, yaitu dari sini kita dari soal kelompok 1 kita diminta untuk mencari normalitas dan homogenitas. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menulis kelompok di variable view. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Jangan lupa untuk di desimalnya nolkan ya. Kita nolkan semua dari kelompok A sampai kelompok D. Nah, untuk measure-nya kita scale semua. Nah, kita ke data view. Di sini kita kopikan semua ya teman-teman yang dari data ini. Copy, jangan lupa. Lalu kita pastekan semua di sini. Nah, gimana sih nyari uji normalitas atau kita mencari data untuk jawaban untuk normalitas itu? Di sini kita ke descriptive statistic, kita ke explore, kita pindahkan semua ke dependent list dari kelompok A sampai D, kita pindahkan. Nah, seperti ini cara untuk kita melihat hasil dari uji normalitas sebuah data. Kita ke plot dan ke normality plots ya. Terus kita klik OK, kita tunggu jawabannya. Nah, ini jawabannya sudah terjawab ya, test of normality. Jadi dapat disimpulkan untuk kelompok A itu data tidak normal karena kurang dari 0,05, dan untuk data B itu, kelompok B itu data normal karena lebih dari 0,05, yaitu 0,403, atau datanya itu normal. Dan untuk kelompok C sendiri data normal karena lebih dari 0,05, yaitu 0,112. Dan untuk data D sendiri sama seperti kelompok A, yaitu kurang dari 0,5 yang berarti tidak normal. Nah, selanjutnya kita mencari homogenitasnya. Nah, di sini kita tulis uji Levin dan kelas Levin. Seperti biasa ini dinolkan ya teman-teman, supaya tidak meribetkan kita ketika ke data view. Nah, jangan lupa untuk value-nya itu value 1 untuk kelompok A, klik add. 2, kelompok B, klik add juga. 3, kelompok C, klik add juga. 4, di labelnya kita ketik kelompok D. Nah, ini yang diberi value itu untuk kelas Levin-nya saja ya. Jangan lupa untuk uji Levin itu scale dan untuk kelasnya itu nominal. Nah, kita itu kopikan di uji Levin itu dari kelompok A menurun ke
kelompok B ya, jadi seperti ini kelompok A, kita pastikan ini kelompok B, kita pastikan sampai kelompok D ya teman-teman. Nah tadi kan kita di label itu, di value nya itu kita diberi label untuk kelompok A sendiri kita diberi label 1 dan untuk kelompok B itu 2, berarti kita kliknya 1. Nah ini untuk sebentar, nah kita kopikan juga ini untuk kelompok C. Kita salah bentar, maaf ya guys. Nah harusnya di sini, harusnya di uji level pastinya pun juga ini. Nah kita pastikan. Nah ini 3 karena ini kan dari kelompok C ya teman-teman, 3 juga, habis itu kita 4. Nah kita ke analyze, classify, lalu kita ke diskriminan ya teman-teman untuk mencari homogenitas itu sendiri. Nah untuk kelasnya ini kita ke Levin, kelasnya itu, kelas Levin-nya itu kita ke grouping variabel, maaf ya teman-teman. Terus untuk minimumnya itu kan kita tadi nilainya 1 untuk kelompok A dan 4 itu untuk kelompok D. Kita continue, jangan lupa uji Levin di dependent, kita ke classify, kita salah kita ternyata ke statistik, terus kita klik yang ini, kita centangi box M, lalu habis itu sudah kita oke. Nah di sini ini sudah terdapat dari grup statistik sendiri, kita kopikan ya guys di test resultnya. Nah jadi kita kopikan, kita taruh ke Word untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Nah di sini tuh bisa kita simpulkan bahwa signifikansi dari jawaban homogenitas ini adalah lebih dari 0,05 yang dimana data termasuk homogen gitu. Nah selanjutnya untuk mencari jawaban soal nomor 2 itu kita itu diminta untuk mencari kesimpulan dari data yang di atas. Itu data nomor 1. Jadi yang pertama itu kita ke analyze, lalu kita ke compare means, kita ke one way ANOVA. Nah jadi untuk uji Levin kita ke dependent, kelasnya kita ke faktor. Nah kita ke sini, kita klik SCAF gitu, continue, kita ke ini ya, jangan lupa ke post SCAF gitu ya, terus kita klik OK. Nah ini sudah ada jawaban dari one way ANOVA-nya sendiri, jadi kita copy, bentar, kita copy, nah kita kopikan di sini. Nah dari kesimpulannya, signifikan dari hasil ANOVA sendiri ini adalah 0,000. Jadi signifikan sendiri itu kalau lebih dari 0,5 maka HO-nya itu diterima. Tapi jika signifikannya sendiri kurang dari 0,05 HO-nya itu ditolak. Nah dari hasil signifikan ini sudah jelas ya kalau ANOVA-nya itu hasilnya untuk HO itu ditolak karena kurang dari 0,005. Jadi dari keempat kelompok memiliki data yang berbeda gitu.
Nah, untuk yang dikopikan sendiri itu bukan cuma ANOVA ya teman-teman, jadi multi compression juga dikopikan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa signifikansi sendiri itu kalau lebih dari 0,05 itu perbedaan nilai rata-rata tidak signifikan. Jika kurang dari 0,05 itu berarti rata-ratanya signifikan. Nah, jadi pada hasil di atas itu kalau buat contohnya itu kelompok A dan B itu hasilnya signifikan karena kurang dari 0,05, dan juga di sini disimbolkan dengan bintang. Jadi kalau ada simbol bintang seperti ini itu menandakan bahwa itu signifikan. Contohnya lagi untuk kelompok B dan kelompok C itu kurang dari 0,05 di signifikannya, itu berarti ini signifikan. Untuk kelompok B dan D juga sama, hasilnya kurang dari 0,05 yaitu 0,000 seperti itu. Nah, lanjut untuk soal berikutnya, kita diminta untuk menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen serta buatkan persamaan regresinya. Jadi kita itu membuat uji regresi. Di sini ada soal faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa. Jadi kita itu tuliskan faktor X dan regresi Y gitu ya. Ke variabel view, kita klikkan variabel, kita ketik ke variabel view itu faktor X regresi Y. Jangan lupa dinolkan ya teman-teman. Nah, scale-nya jangan, untuk measure-nya itu scale-nya jangan lupa. Nah, di sini kan sudah terdapat variabelnya ya, yaitu faktor X dan Y. Terus kita tinggal kopikan saja. 18 data tersebut kita kopikan. 20 data tersebut kita kopikan. Maaf teman-teman. Kita copy. Kita ke SPSS, kita pastekan. Nah, selanjutnya kita itu ke analyze, kita ke regression, lalu ke linear. Nah, untuk regresi kita ke dependent, dan untuk faktornya kita ke independen. Jangan lupa klik oke. Nah, di sini kita muncul ya guys untuk model summary, ANOVA dan koefisiennya gitu. Kita ini kopikan semua, kita pindahkan ke Word nih. Nah, model summary sendiri bisa disimpulkan itu dari hasil nilai hubungannya sendiri. Karena lebih dari 0,05 yaitu 0,972 ini, maka data tersebut adalah terkolerasi dan presentasi pengaruhnya sendiri itu 0,944 atau dipresentasikan menjadi 94,4% gitu. Untuk ANOVA-nya sendiri karena signifikansi kurang dari 0,05 maka memiliki pengaruh atau terdapat pengaruh. Dan untuk koefisiennya sendiri, untuk nilai A itu kan ini 14,872 dan untuk nilai B-nya sendiri 1,125. Nah, di sini rumusnya itu Y atau regresinya itu sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan 14,872 ditambah 1,125X. Apabila hasilnya baik dan naik makin banyak, maka data tersebut mengarah ke arah yang positif gitu. Seperti itu teman-teman, kurang lebih tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.